Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada teman-teman semuanya yang masih setia ya. Akhirnya kita membuat video kembali. Terima kasih sudah setia untuk menjadi apa ya, pemirsa, penyimak sekalian di channel Emak Bangsa. Hari ini kita akan membahas terkait dengan sitasi atau kutipan gitu ya, kutipan referensi dalam skripsi, tesis maupun disertasi itu seperti apa yang biasanya digunakan terutama di ilmu-ilmu humaniora ya. Jadi bukan di Islamic Study karena ada sedikit perbedaan begitu. Nah, kali ini kita akan menggunakan sitasi. Jadi sebenarnya teman-teman, sitasi itu ada dua. Sebelum kita ngebahas tentang hal itu, sitasi itu ada dua. Yang pertama adalah sitasi langsung dan sitasi tidak langsung. Nah, sitasi langsung itu kita ngambil dari misalnya Undang-Undang Dasar 1945 atau misalnya kita ngambil dari apa ya, dari Al-Quran, dari Alkitab, atau dari perkataan informan. Jadi apa yang ada di situ kita tulis ketiplek-tiplek gitu ya, apa sih bahasanya? Sama persis kita tulis titik komanya, konjungsinya itu kita tulis bener-bener apa ya? Bener-bener saklek gitu ya, sesuai dengan yang ada tanpa kita mengurangi atau melebihkan kata baik konjungsi maupun titik koma gitu. Tapi teman-teman, kelemahannya di sini adalah ketika kita itu terlalu banyak kutipan langsung, terutama misalnya dari undang-undang, kemudian dari kitab suci, itu dikhawatirkan plagiasinya itu tingkat plagiasinya itu tinggi, teman-teman. Bisa bikin plagiasi kita itu tinggi. Jadi diusahakan diminimalisir kita melakukan kutipan, kita membuat kutipan, itu diminimalisir. Nah, berbeda halnya dengan quotation. Quotation itu adalah misalnya kita melakukan penelitian, terus kita mengutip apa yang dikatakan oleh informan kita atau oleh subjek dan responden kita misalnya. Nah, itu oke lah, tapi ambil yang penting-penting aja teman-teman. Jadi misalnya dia ngomong panjang lebar gitu ya, panjang lebar, terus oh intinya ada di awal sama di akhir gitu. Misalnya ini ya, misalnya ini. Nah, misalnya dia tuh sebenarnya ngomong tuh panjang lebar di sini apa banyak banget, tapi intinya tuh sebenarnya ada di awal dan di akhir. Ya udah. Jadi sebanyak itu tuh di-cut aja sebagian. Jadi nanti teman-teman tinggal nambahin titik-titik seperti ini ya sebagai tanda bahwa oh ini yang penting itu bagian sini dan ini gitu. Di situ dikasih keterangan. Nah, keterangan ini formatnya memang kalau di psikologi Islam UIN Raden Mas Said Surakarta belum ada ketentuan pasti teman-teman. Cuman karena memang di sini saya menggunakan apa namanya? Menggunakan Atlas TA untuk sitasi. Jadi di sini itu saya membuat seperti ini teman-teman. D1 itu maksudnya adalah data pertama dari informan saya yang pertama gitu. Nah, ini bukan A1 tapi AI ya teman-teman. Nah, AI itu inisialnya, nama inisialnya. Kemudian ini adalah codingnya ya, coding keberapa itu. Oke, saya coba bukakan di atlas saya ya. Ya, saya coba bukakan nanti akan terlihat di situ misalnya di ini. Misalnya saya nih mengutip perkataan dari si AI ini ya. Bentar lagi loading ya. Nah, ini tuh banyak kan perkataan quotation mereka di sana tuh. Banyak banget. Nah, misalnya saya mau ngambil yang sitasi ke wait, teman-teman. Sitasi yang ke oh ini nih. Nih. Misalnya dia cerita persiapan pengeboman dubes Filipina misalnya. Nah, dia itu tuh
di coding yang memiliki nomor urut 67 misalnya gitu. Nah, maka di sini nanti saya akan menulis 67 misalnya seperti itu teman-teman. Nah, di situ nanti di akhir akan terlihat. Coba kita lihat ya. Dia ke ini berapa? Ke apa ya? Hurufnya ya, hurufnya itu memang benar-benar rigid. Jadi kenapa Atlas TA ketika kita menggunakan Atlas TA itu kita memiliki nilai plus itu karena di situ ada apa ya? Rigid banget. Jadi ini adalah kata nomor 31.008 ya 31.083 sampai quotation kita itu sampai 32.432 itu yang kita blok gitu. Jadi quotation itu yang segitu banyaknya itu nanti akan kita tulis di sini. Begitu teman-teman. Jadi wawancara informan yang pertama namanya inisial siapa, kemudian kode yang keberapa atau coding yang keberapa dan dia ada di huruf keberapa sampai ke berapa itu akan terlihat jelas dan di situ pun spasi juga diperhitungkan. Itu tidak bisa dilakukan oleh manusia, hanya sistem komputer yang bisa melakukan itu. Makanya disebut validitasnya tinggi itu karena itu salah satunya. Oke, misalnya yang lain nih. Saya ngambil informan saya yang lain. Oh, nih si UP misalnya, si UP coding yang tentang ini. 37 ya, pandangan informan tentang muamalah dengan orang kafir misalnya ya. Berarti nanti akan saya tulisnya begini. Right. Misalnya ya, saya akan tulisnya. Oh, saya pakai file baru saja. D berapa itu tadi UP? Kita lihat D3 kalau nggak salah. Ya. Ya, kelihatan ya di sini ya, D3. D3. Kemudian namanya UP. Kemudian coding yang keberapa tadi? Ke 37. 37. Kemudian titik 2, terus nomornya 27117, 27117 sampai 28152, 28152 begini. Jadi perkataan dia mulai dari awal apa itu? Enggak masalah bla 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 ini kita copy paste ke sana. Ya, kita copy paste ke sini. Nih. Gitu. Tuh. Gitu ya. Right. Kita copy paste. Gitu. Kalau sudah, ini kita miringkan teman-teman semuanya. Kita miringkan, sit gitu. Nah, ini quotation atau kutipan langsung. Cara menulisnya seperti ini, gitu. Jadi kayak yang ini. Nanti dimiringkan. Itu contoh kutipan langsung yang kurang dari 4 baris. Ya, jadi kalau kurang dari 4 baris, ya, kurang dari 4 baris, itu nanti akan masuk ke paragraf sebelumnya. Tapi kalau ternyata lebih dari 4 baris, misalnya yang di sini nih, ya ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 5 baris, maka ditulis terpisah. Gitu. Jangan lupa teman-teman, ini kita buat spasi 2. Oke, white ya, spasi 2 dengan line 0 PT semuanya. Udah kan? Tapi hal yang perlu diperhatikan kalau quotation atau kutipan langsung itu spasinya harus 1. Harus, oke? Harus 1. Terus harus menjorok semuanya, teman-teman. Harus menjorok ke dalam semuanya. Baik di sisi kiri maupun sisi kanannya. Gitu ya, 7 ketukan. Begitu. Itu adalah untuk kutipan langsung ya. Kita pakai kutipan langsung seperti itu. Hati-hati
kutipan langsung itu bisa membuat plagiarismenya kita itu tinggi. Jadi kalau nggak kepepet, bukan sesuatu yang urgent, misalnya apa tuh namanya undang-undang atau misalnya kitab suci dari kitab suci itu kalau bisa diminimalisir gitu biar plagiarisinya nggak terlalu tinggi. Nah, kalau kutipan quotation atau perkataan informan, caranya begini ini tadi dengan menggunakan atlas begitu. Nah, terus kalau contoh kutipan tidak langsung tuh kayak gimana? Nih, ada dua teman-teman. Ada dua format, di awal dan di akhir kalimat. Ya, di awal dan di akhir kalimat. Caranya seperti ini. Kalau di awal kalimat, jadi nama, kemudian mengatakan bahwa bla bla bla. Yang di dalam kurung itu hanya tahunnya kalau di awal kalimat. Kalau di akhir kalimat yang di dalam kurung itu semuanya. Semuanya. Oke. Coba saya kasih contoh. Jadi nanti untuk tutorial, untuk menginstal Mendeley itu teman-teman bisa cari sendiri gimana caranya, di buku panduan juga sudah ada, jadi bisa langsung mendownload gitu. Nah, terus ini kita belajar cara mensitasi yang benar, oke? Nanti masuk reference, teman-teman, lemot. Nah, insert citation. Insert citation. Tumben laptop saya selemot ini. Grogi mungkin ya. Sama kalian laptopnya malu-malu kucing. Nah, kan tuh masih lemot. Biasanya langsung masuk ke sini. Oke, saya ulang ya. Insert citation, kemudian go to Mendeley. Nah, nanti akan muncul seperti ini, teman-teman. Akan muncul seperti ini. Nanti tinggal kita citasi, ya. Tinggal kita citasi. Tinggal kita citasi. Misalnya ini. Kusdiati sama Fahmi, ya. Oke, kita cite. Tuh. Tapi Kusdiati Fahmi mengatakan bahwa misalnya bla 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 bla. Nah, karena di awal maka kita harus edit. Harus edit. Kalau di awal itu tadi gimana? Yang dikurung cuma tahunnya kan? Berarti ini Kusdiati dan Fahmi. Ingat teman-teman, namanya itu hanya nama akhirnya tok. Gitu. Nama akhirnya tok. Sebanyak apapun, sepanjang apapun namanya harus nama akhirnya tok, nama paling belakang. Nah, terus nanti akan muncul kayak gini. Maka kalian tulis maka kalian harus mengklik keep manual edit. Gitu. Nah, mengatakan apa nanti dibilang. Nah, ini adalah cara untuk kutipan di awal kalimat. Tapi kalau kutipan di akhir kalimat, misalnya nih, ngomong apa, terus kita cite. Kayak tadi, insert citation, go to Mendeley, kemudian misalnya, saya nyari yang dua ya. Misalnya, kebanyakan, ya, nih aja. Kemudian saya cite. Nah, gini. Terus ingat nama akhirnya toh, berarti ini kita edit. Ini kita edit. Pakainya koma ya, bukan titik koma ya. Nah, kemudian jangan lupa dikasih dan di paling akhir, tapi dannya itu simbol dan kalau di akhir kalimat. Kalau di awal kalimat itu pakai dannya yang seperti ini, DAN. Nah, ingat keep manually edit. Gitu. Jangan lupa ini dikasih titik. Gitu ya. Ini adalah cara melakukan atau membuat citasi di Mendeley. Gitu. Nah, nanti kalau semisal udah misalnya di daftar pustaka itu kalian tinggal ini insert bibliografi.
Tuh, dia sudah keluar. Punyanya Kusdiati sudah keluar. Mana tadi si Kusdiati tuh? Nih, kan? Mila juga sudah keluar. Nih, Mila. Kemudian Mujahid sama Yuniarti tuh yang ini. Gitu. Gitu, teman-teman. Jadi, sesimpel ini. Apalagi ini akan membantu kalian kalau kalian itu nantinya daftar pustakanya banyak gitu. Jadi nggak perlu capek-capek nulis gitu. Nanti tinggal insert biografi. Cuman yang sering pada lupa, teman-teman, kalian jangan lupa nih pakai ini. Justify ya, biar nggak ratanya berantakan. Kemudian untuk spasinya teman-teman itu hanya satu, teman-teman ya. Satu, tapi afternya dibikin lebih gitu. Nah, begini. Oh, ternyata 6 masih kurang kelihatan. Saya buat 10 ya. Tuh, gini teman-teman, caranya kayak gini. Terus misalnya nih, misalnya saya ngambil lagi ya. Ada yang soalnya yang sering salah ya. Saya kasih contoh misalnya reference saya coba ngambil lagi misalnya di sini coba ya, coba yang ini misalnya. Soalnya ini ada sesuatu yang salah di sini. Ya, kemudian saya cite. Nah, kan di sini Sefriono. Nah, udah kan? Tapi teman-teman ingat bahwa tidak boleh besar semua seperti ini. Jadi harus kita kecilkan. Ya, ingat dikecilin caranya gimana? Nih, pakai yang ini. Nih. Jadinya gini, ingat juga di justify gitu. Nah, kalau misalnya di sini ada kata hubung hanya yang berarti kita contohnya itu ya. Nanti coba cari teman-teman di Chrome gitu contoh kalimat penghubung atau kata hubung misalnya. Misalnya dan, yang, di itu harus ditulis kecil walaupun itu pakainya apa namanya teman-teman? Walaupun dia itu judul begitu ya. Oke. Tanpa panjang lebar kita oh iya jangan lupa ini dikasih titik. Soalnya banyak banget mahasiswa yang sering salah dan sering lupa kalau habis di akhir kalimat itu harus ada titik ya. Nah, kita sekarang mulai praktek deh teman-teman. Dulu saya bikin kayak gini, tapi ternyata banyak yang masih salah. Jadi saya akan masuk ke tulisan mahasiswa saja ya. Tulisan file latihan. Coba kita di sini. Nah, mulai dari sini ya teman-teman ya. Nih, menurut nih Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Perlindungan Anak, nih kayak gini. Ini di blok kita klik kayak gini dan nggak ada bloknya, berarti dia nggak main delay. Berarti nggak bisa. Jadi harus dimasukin ke main delay dulu. Nah, caranya masukin gimana sih? Caranya masukin misalnya ya teman-teman, kalian nanti pakai yang ini, add. Jadi, saran saya teman-teman, sebelum kalian itu memulai untuk membuat skripsi misalnya ya, kalian create folder dulu. Misalnya skripsi, gitu ya. Nah, terus kalian coba ini apa namanya? Masukin filenya. Caranya masukin filenya pun bermacam-macam. Ada yang langsung add. Jadi kalian bisa memasukkan misalnya ini semua saya masukin ya. Semua saya masukin kecuali ini ya misalnya. Thread. Tuh sebanyak ini itu nanti bisa langsung masuk nih teman-teman ya. Bisa langsung masuk. Tapi ingat teman-teman harus kita edit satu-satu. Misal yang ini ya. Nah, ini you are too ethnic, you are too national, dual identity denial and dual identification. Nah, oke, sudah benar judulnya, authors-nya benar nggak? Nih, loh, kok masih ada yang belum gitu, masih ada yang ketinggalan siapa si Cardanas itu kok nggak dimasukin gitu.
Berarti harus dimasukin dulu. Gitu. Jadi semua harus diedit. Jurnalnya apa namanya? International Journal of Intercultural Relationship. Journal of interkultural ya, intercultural relation. Gini, tahunnya 2021 bener ya, halaman volumenya 81 bener, kemudian isunya, page-nya, pokoknya ini nanti semua harus dieditin satu-satu sampai paling enggak bagian ininya. Ya, isunya itu tuh bukan isunya 2021. Gini ya. Nah, terus bisa tuh langsung kayak gini. Udah. Jadi diedit satu-satu nanti di close, teman-teman diedit satu-satu semuanya. Apakah dia itu jurnal, artikel, buku, case, atau apa, film, genre, atau work paper, atau apa, atau tesis ya, kita ngambil dari tesis orang, atau apa, itu kita harus identifikasi satu-satu gitu. Jadi kita bisa masukin, tapi kita tetap harus edit. Nah, misalnya nih teman-teman, kalian misalnya ngambil, misalnya nih, saya coba di sini, misalnya berita tentang Zaki, Mabes Polri. Misalnya kan nanti di bab 1, oh nggak ada sinyal teman-teman. Wait. Oh nggak ada sinyal. Bentar. Jadi misalnya saya ngambil di ini aja teman-teman. Wait. Saya ngambil tulisan dari Tribun News misalnya ya. Saya ngambil tulisan dari Tribun News untuk bab 1 saya karena misalnya oh tingkat kriminalitas apa sih? Kelitih ya namanya ya di Jogja itu lumayan tinggi nih. Aku ngambil dari dari Tribun News misalnya. Nah, itu nanti oke, saya itu add-nya add manually ya, teman-teman bisa add manually atau ya add manually aja. Terus dari sini web page judulnya apa misalnya di ini tuh kelitih bla 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 misalnya. Autorsnya siapa? Nanti kan pasti ada ya di bagian apa tuh namanya? Di bagian halaman Tribun News-nya itu ada namanya author-nya siapa ditulis misalnya. Atau editornya pasti ada sih editor atau penulisnya siapa itu ditulis di situ. Jadi nama ya, namanya. Namanya misalnya Religia. Oh enggak, namaku ada di sini. Misalnya Hafsal Fata. Hafsal Fata misalnya. Oke. Kemudian dia ada di tribunnews.com misalnya. Tahunnya tahun berapa? Misalnya 2022. Page-nya berapa? Kalau nggak ada page juga nggak masalah. Jadi nggak semuanya. Tapi yang paling penting teman-teman, URL-nya itu perlu kalian copy paste di sini. Habis itu kalian save. Ya, kalian save. Nah, saya coba kasih contoh punya saya, teman-teman. Ada di mana ya? Nah, nanti misalnya wah ini. Nih, ini nanti bakalan jadi kayak gini. Nah, berarti dia yang bikin yang reporternya namanya Ramidi, judulnya Jejak Buron Seharga $1 Juta. Tahunnya tahun 2011.
Nah, itu dari mana? Tempo.com gitu, dari Tribun News juga ada gitu. Nih, nanti formatnya kayak gini. Paling enggak ada judul, nama penulis, kemudian publikasinya di mana, tahunnya, sama yang terakhir URL-nya harus kalian copy paste ke sini. Gitu ya. Gitu. Nih, kayak gini. Paling enggak itu yang harus diperhatikan untuk apa namanya, add manually gitu. Nah, terus di sini tuh ada banyak, kalian bisa ini folder, terus apa, bikin folder lagi. Kalian juga bisa begini teman-teman. Misalnya kalian punya banyak ya, kalian punya banyak tulisan. Nah, aku mau masukin nih tulisan dari Hibah LP2M ini ke skripsi. Nah, kalian bisa nggak perlu repot-repot nyari folder di add ini. Nggak perlu. Udah tinggal kalian drag aja tulisan ini ke folder skripsi. Nanti di folder Hibah LP2M 2020 itu nggak akan hilang foldernya. Sorry, nggak akan hilang filenya. Gitu ya teman-teman ya. Oke, saya coba ya, saya drag. Gitu. Spellek ya, di sini masih tetap ada. Deskripsi spellek juga masih tetap ada gitu. Coba saya lihat lagi, spellek mana, spellek tuh masih tetap ada ya, gitu ya teman-teman. Itu adalah caranya. Ada cara yang lain teman-teman. Cara yang lain misalnya kalian bisa masukin doinya di sini. Misalnya, wait, saya coba ini nih, misalnya ini ada tulisan dia punya doi ya, atau kita sembarang aja misalnya, wait, saya kasih cari doinya di mana ya. Oke, caranya kayak gini karena saya nggak ada koneksi internet ya. Nah, ini misalnya saya nemu doi ya teman-teman ya, saya misalnya nemu doi di sebuah artikel, ada artikel saya nemu doi, terus saya mau masukin tanpa saya harus ribet gitu, tanpa saya harus ribet membuat semuanya ya. Saya ini add manually, terus langsung aja copy paste-nya di sini, terus di search. Oh, kok nggak ada? Oh, tadi kan spalek, sama-sama spalek. Oke, cari yang lain teman-teman. Nih, coba yang ini ya. Oh, karena saya nggak ada koneksi internet, jadi punten-punten. Ini saya copy ya, saya copy doinya. Kemudian sini, sini nanti caranya kayak gitu, langsung dia di doinya. Yang penting ada koneksi internet, di search, nanti bakalan apa namanya, di sini akan muncul semuanya, authors, jurnal, bla 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 gitu, tinggal di save gitu ya. Itu adalah cara praktis yang lain, tapi kelemahannya nanti jurnalnya tidak bisa terdownload. Maksudnya gini, ketika kalian pencet jurnalnya nggak ada gitu. Beda halnya kalau kalian nanti add-nya benar-benar ngambil gitu, jadi ngambil dari folder gitu, bukan hanya dari internet yang kayak gitu tadi gitu. Saya kasih contoh, misalnya ada sih tulisan yang itu tuh saya manually, jadi nggak saya masukin, itu juga nggak bisa diklik gitu lah teman-teman. Yang mana ya? Kalau ini semuanya bisa ya, tapi bakalan kelihatan kok dari situ. Misalnya, misalnya ada nggak ya? Nih, ini adalah contoh dari BBC yang emang nggak ada autorsnya. Ketika nggak ada autorsnya sama sekali ya berarti kamu tulis autorsnya BBC, gitu ya. Atau misalnya nih, ini saya add manually karena dia bukunya tuh buku hard gitu, hard copy. Itu caranya
dia pasti nggak bisa diklik. Ini saya coba ngeklik tapi nggak bisa. Caranya adalah add manually, misalnya buku ya, buku. Judulnya misalnya psikologi perkembangan sepanjang masa misalnya, sepanjang masa. Autorsnya misalnya Desmita. Tahunnya misalnya 2010 misalnya. Terus city-nya misalnya Bandung. Jadi nggak perlu semuanya teman-teman, yang penting-penting aja. Publisher-nya misalnya Rosalia Persada misalnya ya. Raja Wali Pers misalnya deh. Terus kita save misalnya ya. Nah, dia nggak bakalan bisa kita klik karena dia add manually. Sama halnya dengan doi tadi ya, DOI itu tadi. Kalau kalian itu nanti masukin ke doi sini, kalian copy paste, kalian search, kalian save, itu nanti tidak akan bisa muncul. Kayak ini Baron Birne buku psikologi sosial. Hard ini juga nggak bisa diklik gitu. Beda halnya sama yang memang kita itu masukin dari add manually ini. Add langsung ini, add file atau add folders. Gitu ya teman-teman ya. Oke, kita masuk lagi ke bagian yang tadi. Nah, ini salah ya teman-teman ya. Lagi pula, halaman itu tidak perlu disertakan teman-teman. Untuk format APA, halaman itu tidak perlu disertakan. Ya, terus, yuk kita cari nih. Menurut Harlock nih, dia juga enggak di Mendeley. Coba saya punya Harlock nggak ya? Mbak Harlock. Nah, ini bisa diurutin teman-teman dari huruf paling besar. Nih, si Harlock nih. Oke. Saya cite ya. Tuh, saya cite. Ini kan saya pasti edit manually ya, teman-teman. Maksudnya nggak saya ambil dari folder karena itu hard bukunya ya. Nggak bisa diklik. Kita langsung cite. Oke, kita klik oke. Nih kan, ya. Nah, ini tandanya kalau kayak gini, di blok kayak gini, keblok kayak gini, jadi kita pencet, kita klik di situ keblok, berarti dia itu sudah, apa namanya teman-teman, sudah di Mendeley. Oke, kita edit manual. Gitu. Ini adalah caranya ya. Oke. Tuh, keep manual edit. Oke, gini caranya. Terus lanjut lagi, lanjut. Kita coba cari citasi ya. Nih, banyak yang pada salah. Ini kenapa salah teman-teman? Karena yang perlu apa namanya, dibuat itu nama belakangannya aja. Misalnya Nukman Rifai ya berarti Rifai doang aja gitu. Lagi pula ini dia juga tidak di Mendeley gitu. Lanjut. Nih, kayak gini Hartini, dia Hartini misalnya Hartini terus nggak perlu kasih koma, Hartini dalam penelitiannya pada anak-anak gitu loh, bla bla bla. Sebenarnya kalimat ini pun juga nggak efektif teman-teman. Harusnya gini, anak-anak panti asuhan menemukan, anak-anak panti asuhan cenderung menemukan kesulitan dalam penyesuaian sosial. Nah, terus ini jadi dia maksudnya kalau kayak gini. Ini yang ngomong Hartini, apa yang ngomong apa namanya Fahrul Firmansyah gitu. Terlebih ini Fahrul Firmansyah. Dua kata. Harusnya Firmansyah doang dong kalau nama belakang gitu. Nah, tapi kalau dilihat yang satu dari 2001, yang satu 2015 berarti ini tuh perkataannya Hartini yang dikutip sama Firmansyah. Berarti di sini harusnya Hartini dalam Firmansyah tahun bla 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 gitu.
Jadi anak-anak panti asuhan cenderung menunjukkan bla 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 misalnya. Gini. Bla 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 bla. Hartini dalam Firmansyah kayak gini. Gini ya caranya teman-teman. Oke. Nih nggak perlu pakai koma dan pakainya dan seperti ini kalau di awal. Kalau di akhir pakainya simbol dan gitu. Oke, kita lanjut. Nih. Ini nggak perlu kasih apa namanya koma. Jadi screeners dalam Agustin. Tapi teman-teman jangan terlalu banyak kata dalam. Jangan terlalu banyak kata dalam. Kenapa? Ya nilainya kalian bakalan jelek nantinya sama dosen nggak ngambil dari rujukan pertamanya gitu. Nah terus kalau di awal itu di awal kalimat itu bener kayak gini. Wills dalam kurung dalam Kumalasari 2012 gitu. Jadi dalamnya itu ada di dalam kurung ya, dalam jadi ini kan bukunya Kumalasari. Kumalasari mengutip perkataan dari Willis. Gitu ya. Oke, kemudian ini kita cuma ngebahas citasi ya, yang lain masih banyak yang hancur. Nah, kan terus ini bukan nama harusnya nama belakangnya doang. Nah, oke. Jangan lupa dikasih titik. Ini alhamdulillah sudah benar dikasih titik. Kemudian nih, ini juga enggak disitasi manual. Jadi kalaupun kalian itu bukunya hard, itu harus bikin dulu di bagian sini nih. Tadi mana skripsi ya. Kalian harus add manually ini. Add manually misalnya tadi siapa? Nih. Siapa ini ditulis, coba saya copy ya. Tapi kan saya nggak tahu nama bukunya apa ya. Bisa tahu sih di itu nanti di apa namanya? eh lah kok autorsnya institution. Jadi sebenarnya bisa tahu di daftar pustakanya nantinya gitu. Jadi add manually kayak gitu tadi. Jadi masih banyak yang pada kacau tulisannya teman-teman gitu ya. Ini sudah benar kayak gini ya Dayati. Nah, aspek-aspek penyesuaian diri menurut Skinner Sneiders. Nah, berarti di sini harus ada kata dalam. Basori dan Handoyo 2013. Di antaranya adalah bla 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 gitu ya. Jadi nggak bisa begini doang. Nih. Ini pun juga namanya juga belum besar ditulisnya. Gitu ya. Oke, kita coba. Nah, gini teman-teman. Gimana kalau penulisnya banyak? Penulis banyak itu misalnya ketika nanti ada 5 orang penulis ya, maka sitasi yang pertama, nanti kita menyebutkan nama dia yang pertama, itu ditulis lengkap ke 5, ke paling enggak 5. Misalnya ada 7 peneliti. Ada 7 peneliti, maka sebutkan 5, kemudian DKK. Misalnya saya misalnya kemudian Bu Vera Imanti, kemudian misalnya Bu Ernawati, Pak Triyono, sama misalnya satunya Pak Wahid Mustafa misalnya. Maka nama kami berlima itu ditulis, nama belakang kami berlima itu harus ditulis di sitasi pertama, di kutipan pertama. Jadi Mujahid, koma, karena ada 3 ya misalnya. Oke, saya tulis baru aja di sini. Misalnya ada 5. Siapa aja nih pengarangnya? Misalnya 1, saya. Destina Religia Mujahid. Kemudian yang kedua, Vera Imanti. Ya, kemudian ketiga siapa? Wahid Mustafa. Kemudian Triyono. Kemudian Ernawati. Nah, nanti di add manually itu ya, di Mendeley itu, nanti kalian di add manually itu nanti dibuat, nanti autorsnya ada 5.
gitu ya. Terus nanti tinggal, kan pasti kalian tetap harus mengedit nama kami. Kalian pasti harus mengedit nama kami semua, misalnya di awal kalimat ya. Berarti nanti Mujahid, jadi harus Imanti, Mustafa, Triyono, sama Ernawati, misalnya 2020 misalnya. Gini, mengatakan bahwa bla 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 bla, gitu ya. Nah, terus nanti misalnya di paragraf kesekian gitu ya. Terus nanti ada lagi nama kami berlima, maka kalian cukup menuliskan Mujahid, DKK, titik koma, spasi 2020. Oke, ingat ya. DKK, titik koma, 2020. Gitu. Nah, kalau kalian pakai DKK terus. Kalau kalian pakainya add all, kalian pakai add all terus. Misalnya apa? Misalnya, atau misalnya awal aja ya. Mujahid add all 2020. Caranya penulisannya kayak gini. Mengatakan bahwa gitu. Jadi yang ditulis lengkap itu cukup pertama kali citasi aja. Nanti citasi yang selanjutnya itu ditulis nama penulis pertamanya siapa. Gitu. Habis itu DKK, kalau DKK terus, kalau add all terus. Gitu. Kalau di akhir gimana add all-nya? Berarti Mujahid add all titik koma 2020 gitu ya teman-teman. Nah, gimana kalau misalnya penulisnya itu 7 misalnya, oke? Penulisnya misalnya 7. Ini kan baru 5 nih. Terus misalnya Bu Gadis Deslinda, sama satunya siapa ya? Lintang Seira Putri, misalnya ya. Ada 7. Caranya nulis gimana? Ya berarti sama. Semua itu ditulisnya nama belakangnya dulu di citasi pertama gitu. Kalau kalian cuma menyebutkan nama mereka sekali doang, ya udah, sekali tetap harus lengkap gitu. Oke, misalnya ini. Berarti ditambahin siapa tadi? Gadis Deslinda ya. Deslinda sama Putri. Oh iya, belum ada dannya ya. Dan Putri. Berarti ini tadi juga dan Ernawati. Gitu. Nah, kalau di akhir berarti nanti gini, di akhir Mujahid, Imanti, Mustafa, Triyono, Ernawati, Deslinda, dannya gimana? Pakai simbol dan. Gini. Terus gini. Ini untuk kutipan pertama. Kutipan pertama. Oke. Copy. Nah, kalau kutipan selanjutnya, kutipan kedua, dan seterusnya, maka cukup Mujahid et al. Titik koma tahunnya. Sorry, nggak ada komanya. Gini. Sama juga ini Mujahid DKK titik 2020 misalnya. Atau kalau di akhir Mujahid et al. Titik koma 2020 misalnya. Atau misalnya Mujahid DKK 2020. Gitu ya, caranya seperti itu teman-teman. Ya, bisa dipahami. Jadi citasi pertama namanya harus lengkap. Oh, astagfirullahaladzim. Kalau lebih dari 5, sorry teman-teman. Aduh, kurang fokus. Sudah mulai sakit lagi.
Kalau lebih dari 5, bukan begini teman-teman. Mujahid, Imanti, Mustafa, Triyono, Ernawati sampai ke 5, terus habis itu di sini DKK. Sorry teman-teman, maaf ya Allah, astagfirullahaladzim. Kalau DKK terus ya. Gitu. Et al terus. Ya Allah, ternyata sudah mulai lelah ini. Gini ya, jadi yang ditulis hanya 5 penulis pertama, kemudian penulis selanjutnya harus di DKK, begitu, DKK, punten, 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 punten. Yuk lanjut, biar makin cepat. Oke, kita ke sini. Ya, begitu ya. Jadi kalau lebih dari 5, maka yang ditulis cukup 5 saja. Selanjutnya nanti teman-teman semuanya bisa apa namanya? Ditulis DKK atau et al. Begitu. Punten. Nih, halok juga belum, santrok juga belum. Jadi saya merasa nih, remaja menurut santrok harusnya kan M-nya kecil. Itu sering banget salah, teman-teman. Menurut santrok. Oke, coba kita cari si santrok. Sorry. Coba kita cari si santrok di referensi saya ya. Saya biasanya juga punya. Oke, kita cari autorsnya. Oh, dari sini. Jadi yang all itu ada nih. Yang all unsorted atau all document dari santrok. Oke, kita cari santrok ke bawah karena S ya. Saya punya santrok nggak ya? Pernah nulis santrok nggak ya? Nih santrok ya, misalnya yang ini. Misalnya yang itu, jadi nanti tergantung yang mana yang dipakai sama dia, yang ada lens atau child, gitu ya. Nah, ini gitu ya. Jadi tetap harus di ini. Oh iya, teman-teman. Nanti kalian misalnya kalau masukin tulisan, kalian bingung tulisannya ada di mana, bisa klik authors ini, nanti akan urut sesuai dengan nama authorsnya. Atau title, kalau kalian mau nyari title, dari title, atau dari tahunnya juga bisa, atau dari, biasanya saya itu kalau bingung, ini publishku yang paling akhir, apa, tulisan yang paling akhir aku masukin ke sini, yang mana nanti yang add ini. Jadi nanti yang paling akhir ada di sini nih. Tadi saya masukin paling akhir tulisannya Creswell jam segini. Gitu. Jadi add-nya saya masukinnya jam berapa. Begitu teman-teman. Kemudian lanjut. Lanjut lagi tuh ya. Tuh, nanti berarti nih Sarwono. Dan ini nggak perlu kayak gini. Oke, kita coba cari Sarwono. Saya juga punya Sarwono. Oke, Sarwono kita add ya, Sarwono. Aduh, S. Punten ya. Ketika nanti kalau ada backsound ngorok, itu adalah anak saya. Oke, Santrok, Santrok. Siapa Sarwono ya? Bukan Santrok ya tadi ya. Sarwono. Nih Sarwono. Nah, Sarwono biasanya yang pakai psikologi remaja biasanya ya. Cuman kita nggak tahu yang mana. Nah, kan bener kan 2012 sama. Oke, kita edit. Ini penulis. Dah. Nah, ini benar pakai dan-nya simbol kayak gini karena di akhir kalimat. Tapi kalau di awal kalimat pakai DAN. Oke. Mungkin teman-teman itu aja dulu ya. Nah, ini nih. Oke, kita masalah citasi belum nih? Masalah citasi. Nah, ini kan hadisnya ya. Segini itu kan hadis ya, teman-teman. Dan ini lebih dari 4 baris, lebih dari 4 baris. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Berarti teman-teman kalian harus bikinnya itu nggak kayak gini. Bikinnya gimana? Tadi caranya? Caranya adalah dengan dibikin spasi 1, dibuat menjorok semuanya. Dibuat menjorok semuanya.
kemudian dimiringkan. Ya, seperti ini. Jadi harus ada spasi antara bagian sini sama sini. Dipisah paragrafnya. Ini kalau lebih dari 4 baris. Perlu digarisbawahi. Gitu ya. Jadi cara melakukan atau membuat citasi langsung, tidak langsung, kemudian apa namanya? Mensitasi dengan format APA seperti apa sudah saya ajarkan. Nanti kalau ada pertanyaan bisa kita lanjut di diskusi kita di pertemuan daring gitu ya. Terima kasih sebelumnya, mohon maaf apabila saya masih banyak kemarin sempat sering kosong karena memang lagi penyembuhan, taraf penyembuhan kambuh lagi, penyembuhan kambuh lagi. Semoga diberikan kesehatan. Mohon doanya teman-teman semuanya dan ini bisa menjadi penggugur dosa saya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.